Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang kemarin. Ini beruntun, seharusnya di minggu keempat nih. Ini beruntun kemarin langsung minggu pertama. Bismillah, mudah-mudahan barokah semuanya. Ketika kita datang kepada orang yang sakit, berarti ada yang sakit. Kemarin kan fadilahnya menjenguk orang yang sakit. Berarti ketika ada yang kita datang untuk menjenguk, berarti ada yang dijenguk. Orang yang sakit itu ma yusibul mu'minu min nasabin ay ta'abin wala wasabin ay maradin wala hammin wala husnin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Jadi tidaklah seorang muslim yang beriman itu akan ditimpa dalam berbagai hal, misalnya dari kegalauan, kerisauan, rasa sakit, sampai ungkapannya adalah hatta syaukati yushakuha, seandainya itu duri yang menusuk kepada kita dan itu menjadi sebabnya kita menjadi sakit, maka rasa sakit itu akan dibalas oleh Allah illa kaffarallahu biha min khataya. Jadi apa yang diwujudkan oleh Allah kepada orang yang beriman ketika diberi sakit oleh Allah, maka rasa sakit itu manakala orang itu ikhlas, ridho dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa sakit itu akan diganjar oleh Allah, dibalas oleh Allah illa kaffarallahu biha min khataya. Itu adalah sebagai penghapus dosa dari segala kesalahan-kesalahannya, penghapus dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Maka ketika kita diuji oleh Allah dengan rasa sakit misalkan, maka apa yang harus kembali kepada kita? Ya salah satunya kita harus menerima itu, karena mayuridillahu bihi khairan yusibu min. Ketika Allah menghendaki kepada seseorang itu suatu kebaikan, pasti kemudian orang itu akan diuji oleh Allah. Dalam keterangan itu ada yang menjelaskan inna a'zamal jaza ma'azamal bala. Tidaklah sesungguhnya pahala yang besar itu, sesuatu yang besar yang akan diraih oleh seseorang itu juga diimbangi, dibarengi dengan ujian yang besar pula. Dalam konteks kita sederhananya gini, Pak. Kita mau hasil yang besar tentu modalnya besar. Kita pengen sesuatu yang besar pasti ikhtiarnya juga besar. Ketika orang itu pengen sesuatu yang baik, yang besar, pasti juga akan diimbangi oleh Allah dengan perkara yang besar pula yang diujikan oleh Allah. Ketika seseorang itu diuji dengan berbagai penyakit misalkan, dengan berbagai ujian, mungkin dibalik hikmah tersebut adalah sesuatu yang besar akan diberikan oleh Allah. Kalau di Indonesia itu kan ada filosofi sebuah buku, habis gelap terbitlah terang, kan itu kan. Artinya orang itu pasti akan diuji oleh Allah. Setelah ujian itu, maka disitulah orang itu sama dengan ketika orang memanen, nanam dulu, berkeringat dulu, maka hasilnya juga akan diraih. Nah begitu pula ketika orang itu menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka orang itu juga akan diuji oleh Allah. Maka ujian yang datang kepada kita, siobiannya itu adalah ujian yang akan menaikkan level kita. Contoh sederhananya gini, Pak. Ada anak sekolah, kok nggak pernah diuji, nggak ada ujiannya, ya nggak naik kalau kelas. Jadi belajar terus, tapi nggak ada kenaikan tingkat. Nah ujian itu berarti dinaikkan oleh Allah. Kalau dalam pendidikan, ya setelah ujian naik. Ya kalau nggak lulus berarti tinggal kelas. Kan itu. Kalau sekarang nggak ada ya tinggal kelas itu ya. Kalau dulu kan saya pernah nggak naik Pak, satu kali. Iya benar, saya kelas 2 kalau nggak salah itu. Kelas 2 mau naik kelas 3. Kebetulan gurunya itu kakak saya. Kelas 2 di MI dulu zaman saya itu, naik kelas 3 itu sudah belajar tentang fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Itu Pak yang dipelajari Pak. Jadi karena saya terlalu kecil kakak saya, belum siap kamu naik kelas 3. Tinggal kelas saya 1 tahun.
Karena di kelas 3 itu sudah mulai masuk ilmu alat. Kalau dulu kami ketika MI itu seperti itu. Jadi dari kelas 2 MI naik kelas 3 itu ada namanya pelajaran tasrif, ilmu sorof. Nah dari kelas 3 ke kelas 4 itu sudah ada qawaidul i'lal namanya, belajar i'lal. Kenapa fa'ala itu, fa'ala itu nanti dijelasin lagi, dipretelin lagi. Nah itu pernah tinggal kelas ya, tidak diikutkan ujian sama kakak saya. Ya tidak naik, nggak ikut ujian. Nah kalau kita diuji, insya Allah akan naik. Tinggal kita menerima. Kadang orang diuji ya. Kadang hanya kembali kepada ujiannya, tidak kembali kepada hikmahnya. Orang sakit hanya ngeluh sakitnya. Nah, makanya orang yang sambang kemarin itu seyogianya memberikan nasihat tentang fadilahnya sakit, ya tentang kesabaran. Kenapa? Ketika orang diuji sakit, maka di situ ada hikmah. Ketika diuji oleh Allah, apa? Bisa naik keimanannya, atau memang kita sedang banyak dosa, dihapus oleh Allah dengan rasa sakit. Kan hikmahnya, kita kan tinggal mengambil hikmahnya. Tapi banyak orang yang kemudian itu tidak bisa mengambil hikmahnya, sakit misalkan, lama. Ya bisa jadi kita pernah melakukan kejahatan yang lama. Istighfarnya kurang, ininya kurang, akhirnya oleh Allah karena sudah menghendaki orang ini baik, kemudian diuji dengan rasa sakit. Gambarannya seperti apa? Gambarannya wa idza maridal 'abdu thalathata ayyam kharaja min dhunubihi kaya mawaladathu ummu. Orang yang kemudian idza maridal 'abdu, ketika seorang hamba itu sakit, thalathata ayyam, 3 hari. Kharaja min dhunubihi kaya mawaladathu ummu. Maka orang itu keluar dari dosa-dosanya itu seperti orang itu terlahir kembali dari seorang ibu. Kalau diuji oleh Allah 3 hari saja dengan rasa sakit, maka di situ ketika orang itu ikhlas, maka dosa-dosanya itu dihapus oleh Allah seperti dia terlahir kembali. Cuman kan orang itu syaratnya itu kan ya memang ikhlas itu berat kan. Orang sakit itu, sakit itu ceritanya sakit aja, tidak sembuh-sembuh. Orangnya sudah sembuh, ceritanya masih sakit. Kan itu ya. Orang apa namanya? Diuji sakit, sakitnya sudah sembuh, ceritanya masih sakit. Kadang kita ini kan terlalu apa namanya? Lebay kalau orang itu. Padahal sakitnya tidak seberapa, tapi ceritanya itu ya satu kampung nyebar kemana-mana. Orangnya sudah sehat, sudah apa namanya? Lupa kalau sudah pernah sakit itu, lupa kalau dia bisa dengan sakit itu bisa menjadi asbab, misalkan faktor untuk sampainya ajal itu yang katanya orang kemarin itu kayaknya sudah 11-12 itu sudah ditawar tapi belum nyampe, belum deal misalkan kan itu kan. Nah teman setelah itu ya ceritanya kok yang seperti itu, orangnya tidak bisa mengambil hikmah, tidak bisa mengambil pelajaran dari rasa sakitnya itu. Ketika orang sakit itu maka siogiannya ada kemudian beberapa yang bisa dilakukan atau dibaca ketika orang sakit itu lin najati minal adab, agar orang itu sukses selamat dari adab. Karena takutnya sakit itu menjadi faktor variabel dari apa? Dari sampainya kematian kepada kita misalnya. Maka akhraja at-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Hibban wal Hakim an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqa rabbuh faqala la ilaha illa ana wa ana akbar. Orang yang ketika melafadzkan la ilaha illallah wallahu akbar maka akan dijawab oleh Allah itu dengan la ilaha illa ana wa ana akbar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qala Allah la ilaha illa ana wahdi la syarika li. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu qala Allahu la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah qala Allahu la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa bi. Man qalaha, barang siapa yang membaca tadi itu la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kapan orang baca itu? Fi maradihi, ketika orang itu sedang sakit, summa mata, kemudian orang itu mati, lam tat'amhu an-narah,
maka api neraka itu tidak akan memakan orang tersebut. Baca, cuman kayaknya nggak hafal kayaknya. Kayaknya nggak hafal. Ada yang lebih ringan, ada. Wa Ibnu Asakir an Ali karamallahu wajhah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada uang ya. Iya. Uang gitu. Kalimatun man qalahunna inda wafatihi dakhalal jannah. Ada beberapa kalimat ketika orang itu membacanya ketika akan wafat maka dakhalal jannah. Apa? La ilaha illallahul halimul karim. Membaca la ilaha illallahul halimul karim. Berapa kali? Salatan. Tiga kali. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berapa kali? Salatan. Tiga kali. Kemudian ditutup dengan apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini ketika dibaca inda wafatih, maka orang itu insyaallah dakhalal jannah. Ada lagi bacaan, banyak Pak. Banyak bacaan ketika sedang sakit itu yang bisa kita amalkan. Biar kemudian tidak kemudian hanya berkeluh kesah tentang sakitnya itu. Memperbanyak kepada kita. Apa? Ayyuma muslim qala fi maradihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Ini doanya Nabi ketika di dalam perut ikan teri Pak. Lainnya enggak mungkin ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini ketika dibaca berapa kali? Arba'ina marrah, sebanyak 40 kali. Famata, orang yang baca itu kemudian meninggal fi maradihi dzalik. Ketika orang baca itu ketika sedang sakit kemudian orang itu mati. U'tiyalahu ajru syahidun. Maka orang itu akan diberikan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. U'tiyalahu ajru syahidin. Dia akan diberikan pahala seperti orang yang mati syahid. Nah itu kan kalau mati. Wa in bari'ah wa qad ghufirat lahu jami'u dzunubi. Kalau orang baca itu ketika sakitnya 40 kali, lah kok enggak mati? Kan enggak mati, ceritanya masih lanjut hidup. Maka orang yang baca hal tersebut, maka orang itu akan dilepaskan dari segala dosa-dosanya. Wa in bari'ah wa qad ghufirat lahu jami'u dzunubi. Semua dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Tapi Pak, masalahnya kan ini Pak, pembelajaran ini dari Rasulullah itu kepada kita, doa-doa yang tadi kita baca itu. Ketika ada keluarga kita yang sakit itu Pak, kembali ke yang kemarin itu Pak. Bu, pengen apa sampean? Bu, sampean mau apa? Enggak dibimbing sama sekali. Enggak dibimbing sama sekali. Enggak dibimbing artinya untuk zikir kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Kan gini Pak, kita itu kan akan menghadapi yang namanya sakratul maut. Iya, sakratul maut. Makanya kita dianjurkan berdoa itu Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta kepada Allah agar kemudian diringankan, dimudahkan ketika sakratul. Lah kalau ceritanya sakratul maut itu kan sudah nyampe kepada kita ketika Rasulullah yang paling lembutnya malaikat Israel untuk mencabut. Bagaimana kemudian yang dirasakan oleh Rasulullah. Lah kemudian kita kok santai. Orang tua kita sakit, kita santai, hanya ngurusin makan, hanya ngurusin tentang hawa nafsu. Padahal kalau kita kembali kepada nasihat ketika sakratul maut itu kan tentang maut itu. Aksiru dzikraha dzimil ladzat. Ayo perbanyak di antara kalian itu, kata Rasulullah, dzikraha dzimil ladzat. Yaitu apa? Memperbanyak kita mengingat tentang memutus kelezatan, kenikmatan.
Apa dengan memutus kenikmatan? Yakni al-maut. Orang bisa memutus kenikmatan itu dengan memperbanyak ingat mati. Semua kita lakukan seakan-akan semuanya nikmat itu kan tidak ingat mati. Seakan-akan hidup terus. Kan itu kan? Nah, kalau yang ingat mati, Pak, tidak usah ingat mati, Pak. Ingat penyakit saja. Biasanya senang makan apa? Gorengan, tapi kena asam. Biasa seneng kacang-kacangan tapi kena asam urat, itu kan, kolesterol apa segala macam, seneng daging misalnya. Nggak usah ingat mati, ingat sakit saja. Mohon maaf, misalkan kena diabetes, biasa seneng manis-manis, sudah Pak, dicegah Pak. Nggak usah ingat mati itu Pak, belum mati itu Pak, cuma ingat penyakit. Lah kita itu bisa Pak, sholat kita lebih khusyuk itu kalau kita bisa zikrul maut. Lah masalahnya kita sholat itu tidak pernah zikrul maut. Orang yang ingat mati itu Pak, maka ketika sholat dia akan memperbagus sholatnya, karena sholat itu yang dia kerjakan, dia anggap setelahnya tidak ada sholat lagi. Nah kalau kita kan tidak Pak, sholat itu kan tidak pernah ingat apa-apa. Nah ini tidak ingat mati Pak. Akhirnya sholat itu kayaknya beban kepada kita. Waktu sholat itu beban. Padahal kalau kembali kita itu kan hanya nunggu waktu sholat dan nunggu waktu yang ditunggu kan 2 waktu itu Pak. Kalau kita kan enggak, nunggu waktu kapan cicilan selesai dan kapan bisa top up karena enggak ingat mati. Karena Rasulullah itu akhiru dzikra hadimin lahdah. Nah kalau orang sudah bisa mengingat tentang kematian itu, karena kematian itu Pak, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dalam Al-Quran itu katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian itu, alladzi tafirruna minhu, yang kalian pergi dari kematian itu, fa innahu mulaqikum. Kematian itu akan tetap datang kepada kalian. Sampai mau disuntik apa saja, mati Pak. Sampai mau dioperasi apa saja, mati Pak. Sampai uratnya sampai mau diganti dengan selang semua, dengan kabel semua, mati Pak. Tetap mati. Fa innahu mulaqikum. Maka tinggal kemudian kita mempersiapkan kematian itu sudah ada benar. Mempersiapkan kematian kita itu paling tidak ketika sakratul maut yang ada ungkapannya gini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kan kita pengen akhir kalam kita adalah la ilaha illallah, kan itu kan. Tapi apakah kita untuk sampai kepada saat itu, agar kemudian kita ringan ketika sakratul maut, apakah kita sudah melakukan variabel-variabel, faktor-faktor untuk sampai kepada hal tersebut? Yang banyak itu kadang kita kan masih mengikuti hawa nafsu. Tidak bisa sholat, seandainya sholat malam kita kan, terus kemudian ingat mati, kok dilalah membayangkan misalkan apa, dalam perspektif kita itu seandainya di depan saya itu ada mayit, lah kok mayit itu belum ditutup, kok mukanya adalah kita. Mau sholat tuh bayangkan sholat malam ya kan, sendiri. Di depannya sampean itu ada kain kafan orang yang terwujud. Kemudian kok kain kafan itu belum diikat pocongnya. Lah kok mukanya itu kok muka kita. Kira-kira kita sholat itu bisa nangis sama enggak? Lah jangan kan kita lihat orang meninggal, kok orang yang kita sayangi kan kita biasanya langsung ya. Enggak usah dikomando itu air mata itu bisa menetes. Tapi kita sholat malam lah, nangis saling kembali kepada hutang Pak. Hutang tidak terbayar baru nangis minta kepada Allah. Nikmati sholatnya karena kita zikrul maut hampir nggak pernah. Di sini yang pernah ingat mau sholat ingat mati itu terus nangis itu kepada Allah. Padahal kata Rasulullah, aksiru zikra apa? Hadinillah lahdat, yakni alma, aksiru zikral ma. Benar tidak kita nangis di situ karena memang ingat mati, mempersiapkan kematian kita. Takutnya kita su'ul khotimah, takutnya kita tidak husnul khotimah, takutnya bekal kita tidak cukup, takutnya bekal kita ini tidak cukup untuk bisa menyelamatkan kita kelak nanti di hari akhir. Makanya ketika orang sakit, ayo orang tua kita misalkan sakit, dibimbing, jangan hanya diturutin hawa nafsu, tapi dibimbing. Ya suplemen vitamin monggo,
untuk ikhtiar kesembuhan. Bukan hanya zahirnya, tapi batiniyahnya, ruhaniyahnya, ayo kita dekatkan kepada Allah. Terutama ketika kita sakit. Ruhaniyah kita, batiniyah kita harus lebih ta'alluq kepada Allah. Pengen selamat, pengen Pak semuanya. Ada yang bisa diamalkan, ada. Man qara'a surah Qul huwallahu ahad. Baca Qul huwallahu ahad. Fi maradihi, ketika orang itu sakit, alladzi yamutu fihi, kemudian meninggal orang tersebut, mati sebab sakit tersebut. Dibacanya berapa? Fihi mi'ata marratin. Sebanyak 100 kah? Lam yuftan fi qabri, tidak mendapatkan fitnah di alam kubur. Wa amina min dawdatil qabri, kemudian aman dari hewan-hewan yang ada di alam kubur, di kuburan itu. Wa hamalahul malaikatu yaumal qiyamati bi ajnihatiha, kemudian nanti akan dinaikkan di sayapnya para malaikat di hari kiamat. Hatta yujizunahu minas sirati ilal jannah, yang kemudian itu menerbangkan mereka untuk menyeberangi as-sirat ilal jannah, menuju surga. Qul huwallahu ahad dibaca 100 kali. Allah dibaca kalau mau. Ini kalau mau. Ini kan kembali kalau mau, ilmu itu Pak. Benar Pak. Makanya kan al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ya, ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Sampai mau didoktrin kayak apa saja tentang keilmuan, dikasih pemahaman maksudnya. Pokoknya orang mati seperti ini, sakit seperti ini, mati seperti ini. Ya kalau tidak diamalkan, ya tidak ada apa-apanya juga. Sama dengan disuruh ingat mati. Lalu ingat mati itu Pak, ingat tok itu loh Pak. Diampuni dosanya oleh Allah. Kalau kita mengingat tentang kematian, tapi ingat mati saja susah. Padahal fadilahnya orang ingat kematian itu, orang yang bisa ingat kematian itu, maka orang itu diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kita disuruh ingat mati itu jarang dan hampir tidak pernah. Kan ada konsepnya gini, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, kan itu kan. Ikmal li akhiratika ka'annaka tuqadan. Yang dipakai yang pertama apa yang terakhir Pak? Yang ada di dalam diri kita itu yang untuk akhirat seakan-akan mati besok, atau kita terus orientasinya pokoknya kerja dunia seakan-akan hidup 1000 tahun lah, karena katanya isu abadan, kan itu kan. Nah, maka ingat Pak, dulu itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, itu tanya, salah satu pertanyaan gini, ayyul mu'min aqyas, siapa orang yang beriman yang paling beruntung? Dijawab oleh Rasulullah itu, aktsaruhum lil mauti dzikran, orang paling beruntung di antara orang beriman itu satu adalah orang yang paling banyak mengingat akan kematian. Yang kedua, ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, orang yang paling baik persiapannya untuk bekalnya untuk lah bekal terbaik kita itu wa tazawwadu fa inna khairaz zadit nah kita ini takwanya kurang. Padahal setiap Jumat itu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum ittaqullah kan ada Pak ya, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi kadang kita itu tidak ingatnya gini Pak Bang, percaya enggak percaya sampai ingat mati atau enggak? Iqra'u ya ala mautakum ya Yasin, ya kan, bacakan kepada orang-orang yang mau mati di antara kalian itu surah ya Yasin. Maka ketika orang dibacakan Yasin, biasa orang yang sakaratul maut itu kan dibarengi dengan ya Yasin, ada keluarganya yang baca surah Yasin atau tetangganya yang baca Yasin. Itu kenapa? Keterangannya itu tidaklah seorang yang mayit itu, orang yang mau meninggal itu, yaqra'u indahu Yasin, dibacakan di sampingnya itu baca Yasin, illa hawanallahu alaihi, kecuali akan diringankan oleh Allah. Apakah itu saja? Enggak. Maka juga wa yustahabbu, disunnahkan, dihadirkan ketika orang itu akan mendapati kematian, ayyaqra indahu aidan surat ar-ra'd, yaitu dibacakan surah ar-ra'd. Bukan hanya Yasin, tapi juga ada surah ar-ra'd. Wa yustahab, disunnahkan. Nah, sekarang gini Pak, kenapa saya bilang tadi itu?
Fa inna dzalika, karena ketika orang dibacakan tersebut, yukhaffafu anil mayyit sakratul maut, maka akan dimudahkan kepada mayit itu dalam proses sakratul maut. Kenapa saya bilang, pernahkah kita ingat mati mempersiapkan minimal sakratul mautnya kita, yang perlu syai'in bil khautin, setiap sesuatu tergantung kepada hasil akhirnya. Ini kita punya harta, punya harta, punya aset lah, minimal rumah kita, minimal rumah kita, atau kendaraan kita, atau investasi kita. Yang ada itu, Pak, sampean nulis wasiat itu rata-rata wasiat kita itu hanya tentang dunia, ya kan? Tentang takutnya harta tirkah kita menjadi gegeran saudaraan misalkan. Takutnya nanti kalau tidak ada kan ada tirkah, ada peninggal. Nah, kan kadang dibagi, terus biasa ada nulis wasiat. Adakah wasiat di antara kita, nak? Sampean ini berdua. Nanti kalau bapak itu sakratul maut, bacakan satunya surah Yasin, bacakan satunya surah Ar-Ra'd. Ini wasiat bapak ya. Nanti kalau sakratul maut, sandingi ketika bapak itu dalam keadaan sakratul maut dengan bacaan Al-Qur'an. Ada enggak wasiatnya? Wasiatnya tanah yang situ buat adikmu ya, yang sana buat kamu, yang nanti ini diwaris ya. Misalnya 3 kan ini. Rata-rata hanya urusan dunia saja. Ya benar, itu masih tentang dalam konteks syariat. Tapi kan dalam orientasi dunia. Adakah kemudian kita dalam wasiatnya paling tidak mempersiapkan datangnya kematian itu? Karena kita tidak usah kali. Kalau bisa nanti sampean ada di sini, maka kalau bapak nanti sakratul maut dalam sakit yang sudah dalam konteks orang melihatnya itu sakratul maut, bacakan surah Yasin, bacakan surah Ar-Ra'd. Kan itu kan? Itu saja, Pak. Enggak lah. Kalau itu saja lah enak sampean. Enggak ngerawat bapak. Bapak itu ngajarin banyak sama sampean. Hidupin sampean lah lama, ngasih makan, ikhtiar pontang-panting. Paling tidak bapak itu samalah dengan Rasulullah. Ketika akan meninggal Rasulullah itu tetap pakai siwak. Maka nanti kalau bapak tidak bisa siwakan sendiri, siwakin bapak. Ya kan? Kenapa? Karena kalau saya dengar keterangan waktu ngaji pagi itu, kalau orang pakai siwak, itu dimudahkan keluarnya ruh, khurujur ruhnya itu dimudahkan oleh Allah, karena Rasulullah juga ketika akan meninggal itu menggunakan siwak. Fadilahnya itu saja, Pak. Enggak, nah. Itu sajalah enak sampean. Wong saya itu ke kamar mandi nyawiin sampean kok. Paling enggak kalau bapak itu lepas hadas, enggak punya wuduin, nak. Wuduin bapak. Kenapa? Saya juga pernah dengar keterangan waktu pagi subuh itu. Man atahu malakul mauti wa huwa ala wudu'in ma'a'ta asyahadah. Bapak ini tidak ikut perang ke Palestina, nah. Tidak ikut perang, tapi bapak ini dia hidup sekarang Indonesia mudah-mudahan terus aman, tidak ikut berperang, tidak mati syahid, tapi bapak itu pengen dapat fadilahnya, pahalanya orang yang mati syahid. Barang siapa yang kemudian sudah didatangi oleh malaikat maut, kemudian orang tersebut wa huwa ala wudu'in, sedangkan orang tersebut dalam keadaan berwudu, maka orang tersebut, orang yang meninggal dalam keadaan berwudu, maka tidaklah akan diberikan pahala oleh Allah kecuali dengan pahala yang pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Nah, jaga bapak. Mudah-mudahan bisa ya. Bukan tanah tok yang dibagi. Persiapan kita untuk sakratul maut. Kenapa? Ya paling tidak kita siap lah. Seberapa sih kita tahu umur kita? Tidak ada yang tahu, Pak. Apa saya itu akan lebih lama dari jenengan? Belum kan? Atau sampean mau duluan dari saya? Kan juga belum kan? Bisa jadi jenengan duluan, atau bisa jadi saya terakhir. Loh, ya sudah dibalik. Saya duluan, sampean terakhir sekali. Enggak, maksudnya kan tidak ada yang tahu kan? Umur tidak ada yang tahu. Yang muda belum tentu tua. Yang tua belum tentu cepat. Kan seperti itu konsepnya. Saya dengan Pak Kusman punya saudara, sama-sama, umur lebih muda, tapi duluan, Allahu almarhum Pak Yandi, lebih muda dari sampean ya. Tua dari saya sedikit, meninggal. Allahu mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, padahal sehat walafiat dia sama saya ini. Cuman kalau sudah sampai umurnya ya sudah, kan itu kan. Yang kita persiapkan itu adalah bekal kita untuk menghadapi kematian. Siap enggak untuk menghadapi kematian tersebut?
Kalau bahasanya apa? Saya dulu pernah dengar dari guru, wallahu a'lam. Apakah benar? Wallahu a'lam bisawabnya itu. Imam Syafi'i itu pernah dawuh katanya, seandainya sholat saya diterima segini saja, saya sudah siap menghadap kepada Allah. Segini saja, satu telunjuk aja, bukan 5, maksudnya segini saja. Artinya kenapa? Karena ibadah kita ini tidak tahu diterima atau tidak oleh Allah. Kalau seandainya sudah yakin paten diterimanya, siap sudah menghadap kepada Allah. Nah itu Imam Syafi'i. Nah kita, bahkan kemudian tinggal amalan kita perbanyak. Kita amalan yang baik. Kita ini sampai sekarang ini, kalau dulu saya ngaji itu gini Pak, kata guru saya, umatul baqi itu ya susah untuk bighairi hisabin, susah. Susahnya kenapa? Susahnya karena susah menghindarkan dari maksiat. Iya kan? Kalau zaman saya 90-an gambarannya itu apa Pak? Umatul baqi kata guru saya itu keluar dari rumah, nah itu kelihatan maksiat. Karena ada perempuan misalkan kan gitu kan. Sekarang lebih ekstrim lagi Pak. Enggak usah keluar rumah. Iya kan? Dulu kalau keluar rumah bisa ketemu rasan-rasan ini. Sekarang enggak usah keluar rumah. Untuk lihat maksiat enggak usah keluar rumah. Untuk melakukan riba enggak usah keluar rumah. Untuk melakukan fitnah enggak usah keluar rumah. Dulu untuk melakukan cakap-cakap harus ketemu orang. Sekarang enggak harus ketemu. Gitu. Nah itu, kalau kata guru kami itu dulu gitu, umatul baqi itu umat karen-karen, umat terakhiran ini susah untuk bighairi hisabin. Kenapa? Ya, susahnya kita menghindarkan dari dosa. Maka untuk menghapus dosa itu memperbanyak kebaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit kita untuk mempersiapkan kematian kita. Mudah-mudahan akhir kalam kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan itu yang akan terucap di akhir kalimat kita, karena kita i'tiqad yakin dengan daunnya Rasulullah kalau akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya. Selanjutnya nanti babnya pokoknya mau mati itu ya. Bab tentang merintih-rintih ya. Terus kemudian langsung paket dengan ziarah kubur. Apa namanya? Apa ya? Di sini Pak. Kuburan apa namanya? BDS. Ya, sesuai keilmuan, sesuai yang ada di kitab ini. Mudah-mudahan sehat semua. Barokah semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan katsiran mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa subhanak Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma ij'alna minal muta'allimin waj'alna minal mu'allimin waj'alna minal muta'amilin innaka antal 'alimul ghuyub Allahumma ij'alna minal muta'allimin waj'alna minal mu'allimin waj'alna minal muta'amilin innaka antal 'alimul ghuyub Allahumma ij'alna minal muta'allimin waj'alna minal mu'allimin waj'alna minal muta'amilin innaka antal 'alimul ghuyub Allahumma salamatan fid dunya wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa تقبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة منا والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ربنا معاف الله ووفق إلى قوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.